selamat bergabung di channel saya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Di hari ini saya akan mengintip kembali kasus hukumnya, proses hukumnya Bu Desiree dengan Pak Hotma. Dimana yang saya lihat ini bagaimanakah kondisinya saat ini tentang pihaknya Pak Hotman, karena Pak Hotman ini kan bisa dikatakan berjuang sendirian untuk membela Bu Desiree karena dia sudah diberi kuasa untuk melakukan itu oleh Bu Desiree. Dan sedangkan Pak Hotma menggandeng banyak pengacara untuk melawannya. Di sini mari kita lihat bagaimana kondisinya pertahanannya Pak Hotman saat ini dan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan, serta apa yang harus dioptimalkan agar dia mencapai sebuah kesuksesan dalam membela Ibu Desiree. Saya ambil 5 kartu seperti biasanya. Yang pertama ini adalah kondisi saat ini di mana permasalahan ini sudah mulai masuk ke masalah harta, ke masalah materi. Ini ya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh Pak Hotman dan kubunya yang dilambangkan ini? Mencari terobosan baru. Mencari terobosan baru agar permasalahan ini bisa dimenangkan. Dalam arti kata, mungkin kalau masalah saat ini, masalah yang itu saja yang dibahas, ini Pak Hotman diharap untuk bisa mencari terobosan baru agar bisa memenangkan permasalahan tersebut. Yang dilambangkan bola, yang artinya lembaran lama membuka lembaran baru. Jadi lembaran lama ditutup, membuka lembaran baru, yang artinya apa yang sudah terjadi saat ini mungkin hanya itu saja yang dibahas. Cobalah mencari pembahasan baru agar ada peningkatan, ada keberuntungan di dalam kubunya Pak Hotman. Ini ya yang dilambangkan bola dunia ini. Kemudian yang harus dihindari yaitu hati-hati kalau bicara. Yang dilambangkan pedang dan api. Jadi jaga emosi dalam mengatasi permasalahan ini, jangan terpancing juga. Harus hati-hati dalam berbicara dikarenakan ibaratnya pisau bermata dua. Kalau kurang hati-hati, apa yang dibicarakan bisa menjadi masalah baru dalam kasusnya nanti ya. Jadi harus hati-hati dalam berbicara, dalam melangkah, dalam menghadapi kubu sebelah. Kemudian yang harus dioptimalkan satu ini. Ini ada simbol laki-laki, tangannya terikat, kakinya terikat, yang artinya tidak bisa melangkah. Jadi yang harus dioptimalkan sekarang harus tegas melangkah ke depan. Karena permasalahan ini sudah terjadi, tidak bisa harus serba pakeo, nggak bisa. Jadi harus tegas melangkah untuk menjadi pemenang dalam perkara ini. Ya. Jadi di sini harus tegas melangkah untuk menjadi pemenang dalam perkara ini. Kemudian kalau semuanya ini sudah dilakukan, sudah diupayakan, bagaimanakah hasil kedepannya? Seperti ini. Ada bulan, permasalahan ini timbul karena masa lalu. Ya, ada bulan, permasalahan ini timbul karena masa lalu. Masa lalu yang sudah terjadi di dalam kehidupan Bu Desiree dengan Pak Hotman, rumah tangga mereka yang kemudian menjadi bergulir seperti ini. Jadi masih ada masalah-masa lalu yang menghantui, maksudnya yang ada hubungannya dengan perkara ini yang dilambangkan ini. Kemudian mencari titik perdamaian, mencari solusinya harus bagaimana. Jadi kalau dilihat dari ini, kemungkinan nanti akan ada sebuah kesepakatan seperti yang saya prediksi beberapa hari yang lalu. Pak Hotman dengan Pak Hotma dalam kasus Bu Desiree ini kemungkinan nanti ada kesepakatan dalam pembagian harta mungkin ya. Tapi kalau masalah berdamai, maksudnya rujuk, kayaknya sulit karena permasalahan sudah bergulir seperti ini dan juga sudah pernah saya prediksi di situ ada simbol peti mati yang keluar, yang artinya hubungan terputus. Jadi kemungkinan mereka berdua ini bercerai, berdamainya masalah pembagian harta. Kayaknya seperti itu. Apalagi di sini
juga muncul, yaitu adanya seseorang yang berusaha untuk mencari penyembuhan, mencari pengobatan, mencari penyelesaian atas perkara yang terjadi, dan perkara ini disebabkan karena apa yang sudah terjadi di masa lalu yang dilambangkan bulan ini. Nah, kemudian saya dalami lebih jauh. Bola dunia ini kan hal-hal baru yang harus dimunculkan dalam proses untuk mencapai kesuksesan. Hal-hal baru apa saja? Kita cari tahu ya. Semoga saja bisa membantu. Satu, menara putus. Dua, cinta. Empat, ditusuk dari belakang. Ini simbol wanita dengan pedang. Bulannya keluar lagi guys. Bulan ini ibaratnya trauma dari masa lalu. Jadi hal-hal baru yang dikeluarkan ada hubungannya dengan kondisi rumah tangga yang mungkin akan bercerai. Ini ya, yang dilambangkan menara putus. Tadi sudah saya bilang kan, prediksi saya beberapa hari yang lalu ada simbol peti mati. Yang saya ambil dari kartu yang kecil ini waktu itu prediksinya. Kemudian prediksi ini, yang kartu besar ini juga ada simbol menara. Kemungkinan akan bercerai. Ini ya, kemungkinan akan bercerai. Apalagi di sini ada simbol menara, terus simbol adanya sebuah hubungan yaitu laki dan perempuan. Dikarenakan ini ada masalah-masalah yang begitu menghujat, begitu menyakitkan dalam rumah tangga mereka berdua. Jadi menurut kartu ini sudah harus melangkah ke arah perceraian. Ya, jadi kalau selama ini mungkin permasalahannya bergulir hanya itu saja, berantem di media sosial dan lain sebagainya, tapi disarankan di sini sudah harus membahas masalah perpisahan antara Budi Siri dengan Pak Hotma. Dikarenakan memang kondisinya seperti ini. Kalaupun mereka dipertahankan bersama, yang terjadi rumah tangga juga akan serasa dingin. Kalaupun ada masalah kecil akan bisa menjadi besar karena memang sudah ada keretaan-keretaan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Jadi alangkah baiknya kalaupun mereka bisa berpisahlah secara baik-baik. Tapi kayaknya perpisahannya ini kurang baik jalannya karena perkaranya sudah melebar seperti ini, ya. Jadi disimbolkan menara putus ini sudah mulai membahas ke arah perceraian. Apalagi di sini ada simbol orang tua. Kemudian di sini ada simbol ditusuk dari belakang. Ada sesuatu kejadian yang membuat Budi Siri sangat terluka. Ini ya, yang dilambangkan ini. Jadi pembahasan nantinya sudah harus mulai ke arah perpisahan. Kemudian saya artikan kartu yang kedua ini. Simbol wanita dengan pedang dan simbol ini, simbol bulan, yang artinya perpisahan itu harus dipikir secara masa-masa. Jangan hanya sekedar untuk berpisah ya, karena perpisahan atau perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Timbangkan perceraian itu dengan baik-baik, jangan karena emosi terus sampai tidak berpikir panjang. Disarankan seperti itu. Jadi perceraian itu harus didasari dengan pertimbangan yang masak-masak dalam memutuskan. Apalagi di sini ada simbol bulan, ya. Karena masa lalu yang terjadi kadang-kadang itu membuat kita menjadi berpikiran kurang bagus untuk pasangan kita. Tapi bagaimanapun yang namanya perceraian itu harus dipikirkan masak-masak. Jadi seperti itu sarannya ya. Jadi pola dunia ini nanti yang artinya sudah harus membahas ke ranah perpisahan. Karena ada sesuatu kejadian yang begitu menyakitkan di keluarga Pak Hotma, termasuk maksudnya ada sesuatu yang menyakitkan yang dialami Ibu Desiri, yang dilambangkan laki-laki ditusuk dari belakang ini. Kemudian sekalipun disarankan untuk sudah membahas perceraian, tapi dasarilah perceraian itu dengan akal yang sehat, dengan kesabaran, tidak karena emosi, tidak karena masalah-masalah lalu yang sudah
mencuat seperti ini, tapi pertimbangkan perceraian itu dengan baik-baik ya. Disarankan seperti itu. Jadi biar masalah ini cepat kelar, karena masalah ini sudah lama berlarut-larut, tidak ada titik temu. Sekalipun sudah saya prediksi beberapa hari yang lalu kalau mereka berdua ini ujungnya nanti akan ada kesepakatan, tapi kesepakatan itu tidak kesepakatan untuk menjalin hubungan lagi, tapi kesepakatan dalam pembagian harta kayaknya ya. Jadi untuk hubungan Bu Desiree dengan Pak Hotman nantinya kemungkinan besar bercerai. Apalagi di sini juga ada simbol menara putus, juga ada simbol keluarga yang sudah saling menyakiti. Jadinya ke arah perceraian ini sangat besar peluangnya. Tapi sebelum melakukan itu, sebelum memutuskan hal itu, cobalah berpikir baik-baik. Jangan keburu emosi. Karena perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Sekalipun permasalahan masa lalu masih menggantui. Jadi kalaupun bercerailah dengan baik-baik, juga dengan pemikiran yang sudah matang, jangan hanya keburu emosi ya, disarankan seperti itu. Terus saya ambil lagi, bagaimanakah peluang dari Pak Hotman dengan Bu Desiree ini untuk permasalahan ini? Bisakah memenuhi apa yang diharapkannya, ataukah di bawah harapan? Saya ambil 5 kartu. Saya ambil 1 kartu aja ya. Saya ambil 1 kartu sebagai jawabannya. Simbol pentakel masih diperjuangkan dengan melihat keadaan yang terjadi saat ini. Jadi untuk kemenangan, persentase kemenangan dan lain sebagainya masih belum bisa diprediksi saat ini, karena simbolnya ini masih dalam perjuangan dengan melihat keadaan yang ada. Karena keadaan ini kan masih berubah-ubah, yang namanya proses hukum kan seperti itu, cepat berubahnya. Jadi di sini belum ada kesimpulan berapa persen persentase kemenangan Pak Hotman nantinya, atau berapa persen peluang yang diharapkan tercapai. Di sini masih belum terjawab, tapi masih diusahakan untuk itu dengan melihat kondisi-kondisi yang ada. Ini ya, demikian saja teman-teman. Lain waktu kita sambung lagi prediksi Bu Desiree dengan Pak Hotman, bagaimanakah kondisinya saat ini, karena yang namanya proses hukum perkembangannya begitu cepat. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lainnya.